Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Herman Hermawan, asal sekolah dari SMK Negeri Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Saya dari jurusan Teknik Geologi Pertambangan atau bisa disebut TGP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan galian berdasarkan cara terbentuknya atau genesa. Pengertiannya, berdasarkan cara terbentuknya, bahan galian dapat diklasifikasikan menjadi bahan galian magmatik, pegmatik, hidrotermal, metamorfik, sedimentasi, dan hasil pengairan sekunder. Selanjutnya, ada contoh-contoh bahan galian berdasarkan terbentuknya atau genesa. Yang satu, bahan galian magmatik. Batuan pembawa, granit, pegmatit, dan porfirit timah. Proses pembentukan, interaksi fluida hidrotermal kaya timah dengan batuan sekitar, mengisi rekahan dan celah. Alterasi, greisenisasi atau perubahan mineralogi batuan karena fluida hidrotermal. Yang kedua, ada bahan galian pegmatit. Terbentuk dari sisa magma yang membeku pada suhu rendah di dalam atau dekat intrusi magma. Contohnya adalah mineral-mineral seperti kuarsa, feldspar, dan formalin yang terdapat pada batuan pegmatit. Yang ketiga, ada bahan galian hidrotermal. Terbentuk dari larutan panas atau hidrotermal yang kaya akan mineral yang bersirkulasi melalui celah-celah buatan dan kemudian mengendap. Contohnya adalah biji emas, perak, tembaga, dan timah yang sering ditemukan dalam urat-urat kuarsa. Yang keempat, ada bahan galian sedimentasi. Terbentuknya melalui pengendapan mineral-mineral di dasar perairan atau laut, danau, sungai. 5. Bahan galian pengayaan sekunder. Terbentuk karena proses pelarutan dan pengendapan kembali mineral dari batuan yang telah lapuk. Contohnya adalah biji nikel laterit, dan biji mangan yang terbentuk dari pelapukan batuan yang mengandung mineral tersebut. 6. Bahan galian metamorfik. Bahan galian metamorfik adalah jenis bahan galian yang terbentuk melalui proses metamorfosisme, yaitu perubahan struktur dan komposisi mineralogi batuan akibat pengaruh suhu dan tekanan tinggi. Contoh bahan galian metamorfik meliputi marmer, batu sabak, kuarsit, gnais, dan antrasit. Selanjutnya ada manfaat bahan galian magmatik. 1. Bahan baku industri. 2. Sumber energi. 3. Penyuburan tanah, yaitu abu vulkanik. Abu vulkanik yang kaya mineral dapat menyemburkan tanah di sekitar gunung berapi, menjadikannya cocok untuk pertanian. 4. Bahan bangunan, yaitu batu andesit, granit, dan basal. Bahan-bahan ini sering digunakan sebagai bahan konstruksi seperti pondasi, bangunan jalan, dan dekorasi. Selanjutnya ada manfaat bahan galian pegmatit. 1. Industri. 2. Barang konsumsi, yaitu batu permata. Pegmatit dapat menghasilkan batu permata berharga seperti batu kecubung atau ametis, topaz, dan turmalin yang sering digunakan dalam perhiasan. Kosmetik. Mika dari pegmatit dapat digunakan sebagai bahan dalam kosmetik untuk memberikan efek kilau dan tekstur khusus. Selanjutnya ada manfaat bahan galian hidrotermal. Yang 1. Timah hitam. Digunakan dalam pembuatan baterai, komponen dalam mesu, bahan baku dalam industri keramik, digunakan untuk melapisi kabel dan dalam industri kimia. Yang kedua, seng. Banyak digunakan dalam industri karena sifatnya yang tahan korat. Yang ketiga, ada tembaga. Digunakan sebagai bahan baku kabel listrik karena sifatnya yang menghantar listrik yang baik. Digunakan dalam pembuatan pipa saluran air, digunakan juga untuk pelapis tahan cuaca. Yang keempat, ada kaolin. Sebagai bahan pengisi dalam industri cat, mengingatkan daya tutup dan kecerahan warna, memberikan sifat plastis pada keramik sehingga mudah dibentuk. Sebagai bahan pengisi pada kertas, menambah berat, warna putih, dan mengurangi transparansi. Digunakan dalam produk kosmetik seperti masker wajah. Yang kelima, ada pasir besi.
Bahan tambahan dalam industri semen membantu proses produksi. Yang keenam, ada logam mulia, emas atau perak, digunakan sebagai perhiasan dan dalam industri. Perak juga digunakan dalam bidang medis atau alat kesehatan. Yang ketujuh, belerang, digunakan dalam industri pupuk, karet, dan bahan peledak. Selanjutnya ada manfaat bahan galian sedimentasi. Kesatu, bahan bakar batu bara merupakan sumber energi utama untuk pembangkit listrik dan berbagai keperluan industri. Yang kedua, bahan bangunan, yaitu batu kapur, digunakan dalam pembuatan semen, campuran beton, dan bahan konstruksi lainnya. Pasir, material penting dalam pembuatan beton, mortal, dan bahan konstruksi lainnya. Batu gipsun, digunakan sebagai bahan baku untuk membuat gipsun yang banyak digunakan dalam konstruksi, seperti plafon dan partisi. Yang ketiga, ada industri, yaitu batu kapur, bahan baku dalam industri baja, keramik, dan kaca. Pasir, digunakan dalam industri kaca dan keramik. Batu gipsun, bahan tambahan dalam industri semen, pupuk, dan bahan bangunan. Yang keempat, ada pertanian. Batu gipsun dapat digunakan sebagai pupuk untuk meningkatkan kualitas tanah. Yang kelima, ada kerajinan. Batu breksi, beberapa jenis batu breksi dapat diukir menjadi berbagai hiasan seperti vas, bunga, dan sabak. Selanjutnya ada manfaat bahan galian pengayaan sekunder. Yang kesatu, bahan bakar, yaitu minyak bumi, merupakan sumber energi utama untuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Gas alam, digunakan sebagai bahan bakar alternatif, sumber energi untuk memasak, dan bahan baku industri kimia. Yang kedua, industri, yaitu ada besi, bahan dasar konstruksi bangunan, jembatan, kendaraan, dan berbagai peralatan. Tembaga, digunakan dalam kabel listrik, pipa, dan berbagai peralatan elektronik. Emas dan perak, sebagai perhiasan, bahan baku industri, dan alat investasi. Nikel, bahan dasar stainless, baterai, dan berbagai produk industri lainnya. Belerang, bahan baku industri kimia, pupuk, dan farmasi. Batu bara, sumber energi untuk pembangkit listrik dan industri. Konstruksi, yaitu pasir, bahan utama campuran beton, plester, dan material konstruksi lainnya. Kerikil, digunakan sebagai agregat dalam beton dan campuran konstruksi lainnya. Batu, bahan bangunan, fondasi, dan material dekoratif. Tanah liat, bahan baku pembuatan batu bata, genteng, dan keramik. Selanjutnya ada manfaat bahan galian metamorfik. Yang kesatu, marmer, digunakan secara luas dalam konstruksi bangunan sebagai lantai, dinding, dan pelapis, serta untuk membuat berbagai benda dekoratif seperti meja, vas, dan patung. Yang kedua, kuarsit. Material ini dimanfaatkan dalam pembuatan kaca, keramik, dan juga sebagai batu perhiasan. Yang ketiga, ada sabak. Dapat digunakan sebagai bahan bangunan, terutama untuk atap dan juga sebagai papan tulis, serta komponen dalam industri listrik. Yang keempat, ada filit. Bahan ini memiliki sifat isolasi yang baik dan tahan api, sehingga sering digunakan sebagai isolator listrik yang bahan bangunan interior dan eksterior. Yang kelima, ada gneiss. Batuan ini dimanfaatkan untuk membuat berbagai kerajinan tangan seperti asbak, jambangan bunga, dan patung. Yang keenam, ada pasir besi. Meskipun terbentuk dari pelapukan batuan beku, pasir besi juga bisa termasuk dalam kategori bahan galian metamorf dan dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam produksi semen. Selanjutnya ada endapan primer. Endapan primer adalah endapan mineral atau bahan galian yang terbentuk langsung dari proses magmatik, hidrotermal, atau metasomatik di dalam kerak bumi, bukan dari hasil pelapukan atau pengendapan ulang. Selanjutnya ada endapan emas dalam kuarsa.
Endapan emas dalam kuarsa merujuk pada endapan emas yang terbentuk di dalam atau bersama dengan mineral kuarsa. Seringkali dalam bentuk urat kuarsa, emas dan kuarsa biasanya terkait erat dalam proses geologi, terutama dalam endapan hidrotermal. Ciri-ciri endapan emas dalam kuarsa. 1. Rekahan dan petahan batuan. 2. Batu kuarsa berurat. 3. Perubahan warna batuan. 4. Mineral pendamping. Lanjut, di sini ada endapan timah primer. Terbentuk dari proses hidrotermal yang terkait dengan intrusi batuan granit. Proses ini melibatkan alterasi batuan granit tipe S menjadi greisen, yang kemudian menghasilkan mineral kalsiterit sebagai mineral utama pembawa timah. Selanjutnya, endapan mineralisasi hidrotermal. Endapan mineralisasi hidrotermal adalah akumulasi mineral yang terbentuk ketika larutan panas atau hidrotermal, kaya akan logam mendingin dan mengendapan mineral di dalam batuan. Proses ini sering terjadi di dekat aktivitas vulkanik atau tektonik dan bisa menghasilkan deposit mineral bernilai ekonomis. Selanjutnya, endapan biji nikel laterit. Jenis endapan nikel yang terbentuk akibat pelapukan intensif batuan ultrabasa seperti peridotit di daerah beriklim tropis dan subtropis. Proses ini menghasilkan lapisan-lapisan tanah yang kaya akan nikel, terutama pada zona limonit dan saprolit. Lanjut, di sini ada endapan sekunder. Endapan sekunder adalah endapan bahan galian yang terbentuk bukan langsung dari aktivitas magma, tetapi melalui proses pelapukan, erosi, transportasi, dan pengendapan kembali dari endapan primer. Jadi, endapan sekunder merupakan hasil dari proses pelapukan dan redistribusi bahan galian yang ada sebelumnya. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada endapan aluvial. Endapan aluvial adalah endapan material seperti pasir, kerikil, lanau, dan lempung yang dibawa oleh aliran sungai dan diendapkan di tempat aliran tersebut, melambat dan terhenti. Kandungan mineralnya. Tanah aluvial yang kaya akan mineral karena sifatnya yang mudah menyerap air. Kandungan mineral ini penting untuk kesuburan tanah. Namun kandungan fosfor dan kalium pada tanah aluvial bisa rendah jika berada di daerah dengan curah hujan rendah. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.